Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sania Silmi Nur Azmi Mufahamun. Pada kali ini di sini saya akan melakukan praktikum IPA yaitu terkait jenis dan bentuk gelombang. Tujuan praktikum pada kali ini yaitu untuk mengidentifikasi jenis-jenis dari bentuk gelombang, yang mana gelombang itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan pada praktikum kali ini yaitu ada satu buah selingki, kemudian kabel, lalu karet gelang, kemudian alat tulis dan juga buku modul untuk mencatat hasil praktikum pada kali ini. Sebelum melakukan praktikum, perlu diketahui bahwa gelombang itu adalah serangkaian getaran atau osilasi yang merambat dari satu titik ke titik yang lainnya. Dan gelombang dapat membawa energi tanpa memindahkan materi. Yang mana gelombang itu terdiri dari dua jenis, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Adapun gelombang transversal itu adalah gerakan yang partikelnya tegak lurus terhadap arah rambatan. Sedangkan gelombang longitudinal itu adalah getaran yang partikelnya paralel terhadap arah rambatan. Baik, selanjutnya di sini kita akan langsung melakukan praktikum yaitu terkait uji coba jenis dan bentuk gelombang. Untuk percobaan yang pertama, di sini kita menggunakan selingki dengan merentangkannya lalu menggoyangkannya ke kanan dan ke kiri. Di sini kita dapat melihat gelombang yang terbentuk dari percobaan ini, di mana arah getaran tegak lurus dengan arah rambatan gelombang. Dan inilah ciri utama dari jenis gelombang transversal. Pada percobaan yang kedua, di sini kita akan menambahkan karet gelang pada selingki. Dan yang terjadi di sini kita dapat melihat bahwa karet dapat bergerak ketika gelombang berhasil menyentuhnya. Sehingga diperlukan daya getaran yang cukup besar agar gelombang berhasil menyentuh karet. Dan karet dapat mengalami pergerakan. Percobaan yang selanjutnya, di sini kita akan melakukan uji coba bentuk gelombang dengan menggunakan kabel listrik dengan menggoyangkannya ke kanan dan ke kiri. Dan yang terjadi pada percobaan ini, kita dapat melihat hal yang hampir sama pada percobaan pertama yang sudah kita lakukan tadi. Meskipun bentuk gelombang yang dihasilkan tidak sejelas pada percobaan gelombang menggunakan selingki. Untuk percobaan yang selanjutnya, di sini kita akan menambahkan karet gelang pada kabel listrik. Dan di sini kita dapat melihat bahwa karet gelang dapat bergerak atau bergetar ketika gelombang berhasil menyentuhnya. Semakin besar daya getaran yang diberikan dalam gelombang, maka semakin mudah karet akan bergerak atau bergetar. Dan untuk percobaan yang terakhir, di sini kita akan menggunakan selingki dengan menggerakkannya ke depan dan ke belakang. Pada percobaan ini, kita dapat melihat bahwa selingki mengalami rapatan dan regangan yang merambat sepanjang selingki. Dan inilah yang disebut dengan jenis gelombang longitudinal, di mana arah getaran dan rambatan berlangsung sejajar. Nah, dari semua percobaan yang sudah kita lakukan, di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa jenis gelombang transversal memiliki bukit dan lembah yang mana arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatan. Sedangkan jenis gelombang longitudinal itu memiliki rapatan dan regangan yang mana arah getarannya sejajar dengan arah rambatan. Selain itu, kita juga dapat mengetahui bahwa gelombang dapat menyebabkan perpindahan energi pada benda lain seperti karet yang kita gunakan pada percobaan kali ini. Akan tetapi, ia tidak dapat memindahkan materinya secara keseluruhan. Nah, demikianlah hasil praktikum saya pada kali ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam praktikum yang saya lakukan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.